Kalau ketemu dengan rahim, itu akan menimbulkan kontraksi. Ya. Begitu hamil, itu semua nggak boleh dilakukan karena mungkin bisa membebani stres. Itu sebaiknya dihindari kalau ibu sedang hamil, karena semua bahan yang. Selamat datang di Teman Sehat Podcast. Di sini, teman sehat bisa dapat informasi terkini tentang kesehatan langsung dari ahlinya. Stay safe, stay healthy. Hai teman sehat semua, selamat datang di acara podcast Rumah Sakit Sin Karolus Sumarekon Serpong. Kembali lagi bersama dengan saya, Dr. Rita sebagai host acara podcast kali ini. Nah, kali ini topik yang akan kita bahas mengenai 101 cara menjaga kehamilan muda. Banyak banget ya, sampai 101 cara. Kenapa topik ini penting kita bahas nih ya? Terutama bagi teman-teman sehat nih yang sedang berada di awal kehamilan atau biasa kita kenal dengan trimester awal ya. Dan juga bagi teman sehat barangkali yang ada rencana program hamil ya, penting untuk menyimak acara podcast pada episode kali ini ya, supaya teman-teman sehat semua nantinya bisa mendapatkan informasi-informasi yang pastinya bermanfaat selama masa proses kehamilan di trimester awal ini. Biar teman sehat semua nanti nggak akan mengalami lagi nih kebingungan nih, saya harus gimana, saya harus ngapain, apa aja tips-tipsnya. Jadi simak terus podcast kita pada hari ini ya. Kali ini saya ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, langsung aja ya saya mau sapa beliau nih ya. Dr. Bayu Winarno, spesialis obstetri dan ginekologi. Halo dokter, apa kabar? Halo teman sehat, Dr. Rita. Oke, dokter, terima kasih ya sudah hadir di acara podcast kali ini sebagai narasumber kita. Nah dok, tadi udah saya buka awal nih, saya sampaikan ke teman sehat semua, kita akan bahas atau kita akan diskusi mengenai 101 cara menjaga kehamilan muda. Banyak ya dok ya? Banyak, jadi kita ngobrolnya banyak nih dok ya. Nah, mungkin pertanyaan awal saya nih dok, dokter boleh nih jelasin dulu nih, kenapa sih penting sekali menjaga kehamilan pada trimester awal ini? Jadi begini, tujuan utama pernikahan itu kan menghasilkan suatu keturunan yang bagus, prima ya. Kalau bisa keturunan kita pintar atau tampan atau minimal sesuai dengan karakter atau tampilan dari orang tuanya gitu ya. Nah, Dokter Rita tahu nggak bahwa apa yang kita inginkan di masa depan untuk generasi penerus kita itu sangat ditentukan oleh awal-awal dari suatu proses kehamilan, bahkan sebelum kehamilan, namanya preconception. Jadi adanya generasi yang baik yaitu pintar, kemudian tidak cacat, sehat, kemudian juga terutama sehat ya, itu kemudian tidak ada stunting ya, yang sekarang kita menjadi program pemerintah itu mencegah stunting, itu sangat ditentukan oleh golden period 1000 hari usia dari awal konsepsi sampai 1000 hari pertama, itu sangat penting, dan itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan, kita siapkan di dalam proses prakonsepsi kemudian kehamilan awal ini ya. Jadi prakonsepsi itu sebelum hamil. Sebelum hamil itu orang tua, calon orang tua itu harus dalam keadaan sehat ya, dan tentu sehat itu baik dari gaya hidup, makanan, cara mengkonsumsi makanan, tentu makanan yang sehat, kemudian juga bila diperlukan mengkonsumsi suplemen, vitamin untuk proses persiapan kehamilan ya. Nah, ketika sudah menikah kemudian terjadi perkawinan, kemudian ada konsepsi artinya bertemunya sel telur dengan sperma suami, itu kemudian diharapkan terjadi kehamilan yang berkualitas, kehamilan yang sehat, kehamilan yang tidak terjadi gangguan ya. Nah, ini juga ditentukan oleh dari suplemen, masukan asupan makanan gizi yang seimbang ya, kemudian suplemen yang bagus untuk mempersiapkan pertumbuhan dari sel-sel pertumbuhan janinnya
ya. Karena pertumbuhan janin ini sangat ditentukan oleh terutama adalah genetik dari kedua orang tuanya maupun persiapan genetik dari bibitnya, sel dan sperma itu. Jadi kondisinya harus prima. Kalau kondisinya tidak bagus, hasilnya apa? Bisa terjadi apa yang disebut kehamilan tidak berkembang atau kita menyebut dalam istilah medis itu blighted ovum, ya. Kemudian bisa terjadi keguguran. Keguguran biasanya akibat dari suatu adanya kecacatan terutama ya atau kelainan kromosom di dalam kehamilannya itu sehingga terjadi keguguran. Kemudian juga ada kecacatan dalam hamilnya janinnya ya. Itu semua ditentukan oleh genetik dan proses masukan dari baik gizi, makanan maupun lingkungan yang diberikan maupun suplemen yang diberikan ya. Kalau suplemennya kurang bisa terjadi proses yang membantu terjadi kecacatan. Bila terjadi si ibu atau suaminya sebelum terjadi proses kehamilan ada terpapar bahan-bahan kimia yang tidak sehat, itu juga akan menimbulkan kelainan di dalam bibitnya, sperma maupun sel telur. Kalau ibunya yang terpapar bahan kimia yang tidak bagus, itu bisa menimbulkan kecacatan dan menghasilkan baik itu tadi blighted ovum, keguguran, kecacatan pada janin maupun prematuritas maupun pada ibunya sendiri terjadi proses penyakit misalnya diabetes gestasional. Ini pentingnya yang tadi saya jelaskan dari prakonsepsi sampai kehamilan awal itu, Dokter Rita. Penting sekali ya kalau saya mengambil kesimpulan nih dari apa yang dokter jelaskan tadi ya. Betul. Jadi kita mempersiapkan trimester awal ini nggak dari pas trimester awal aja, bahkan sebelumnya ya dok ya. Sebelumnya justru. Jadi orang tua benar-benar sudah harus mempersiapkan diri ya dok ya. Mempersiapkan diri. Iya baik suami, secara istri. betul fisik, mental semuanya ya dok ya. Betul. Demi mendapatkan bibit-bibit unggul yang baik di kemudian hari ya. Mendapatkan bayi-bayi yang sehat gitu ya dok terutama ya. kan kalau baru menikah kan pasangan muda ya. Iya. Pasangan muda kan biasanya sebelumnya kita tahu zaman sekarang ada screening pranikah juga dok. Sering dugem, suka alkohol, kadang-kadang rokok, itu harus dihindari semua. Harus Lifestyle yang akan mengganggu proses kehamilan nanti ya. Betul, itu harus dihindari dulu sampai persiapan menikah, persiapan proses menuju kehamilan ya. Jadi ini penting banget ya buat teman sehat semua nih ya. Pesan-pesan dari dokter Bayu tadi ya. Persiapannya harus dipersiapkan sedini mungkin dan sematang mungkin. Nah tadi dokter udah sempat singgung nih dalam salah satu cara untuk menjaga kehamilan di trimester awal tuh salah satunya ada menjaga makanan ya dok ya. Nah ini pertanyaan saya nih dok. Sebenarnya ada makanan-makanan tertentu nggak sih dok yang disarankan untuk dikonsumsi dan juga makanan-makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil di trimester awal. Boleh dokter kasih contoh nih? Jadi sebetulnya ibu hamil itu tidak berbeda model konsumsinya dengan ibu tidak hamil ya. Tetapi karena ini mengandung suatu generasi generasi penerus, tentu harus betul-betul diperhatikan tata cara makan dan hidup sehat. Makan sehat itu artinya bergizi seimbang, kemudian harus dipilih bahan-bahan yang betul-betul sehat. Biasanya kan sebelum hamil ada kebiasaan kita makan junk food gitu ya, makan yang sembarangan, misalnya mie instan atau minuman-minuman yang manis, gitu manis atau ada zat pewarna, itu kita bebas. Tapi ketika hamil sebaiknya itu dihindari. Junk food, makanan yang mengandung bahan pengawet, pewarna ya, itu baiknya dihindari. Begitu juga yang mengandung bahan-bahan kimia ya, misalkan parfum-parfum yang nggak perlu ya. Jangan berlebihan kali ya dok. Iya, misalnya parfum mobil jangan berlebihan.
sering datang ke department store atau gudang-gudang yang bahan pertokoan yang toko-toko yang store yang besar itu kan biasanya bau bahan kimia ya. Iya. Ada bahan karet-karetnya itu sebaiknya dihindari kalau ibu sedang hamil, karena semua bahan yang tidak perlu bahan-bahan kimia itu sangat berpengaruh pada proses perkembangan janin. Terutama itu berlangsung dari sejak konsepsi sampai 3 bulan pertama itu proses proses pembentukan organ-organ ya. 12 minggu pertama itu proses pembentukan organ-organ. Itu penting. Masukkan gizi yang bagus, kemudian gizi yang sehat, bahan makanan yang bagus, bahan makanan yang alamiah. Itu terutama pilih yang paling alamiah sehingga tidak terpapar bahan-bahan yang tidak berguna. Oke. Nah, sekarang kalau aktivitas nih, Dok. Tadi dokter udah jelasin dari sisi makanan. Iya. Sekarang untuk aktivitas nih, Dok. Biasanya kan untuk ibu hamil apalagi barangkali anak pertama ya, biasanya mereka takut-takut nih, Dok, mau beraktivitas ya. Takut, aduh nanti babyku kenapa-kenapa gitu. Dari dokter sendiri sebenarnya untuk ibu hamil di trimester awal ini adakah larangan aktivitas tertentu, Dok? Atau mereka bebas aja nih mau beraktivitas seperti mereka belum hamil, mereka masih boleh bekerja di kantoran atau masih boleh berolahraga. Ada nggak, Dok, batasan-batasan aktivitas untuk ibu hamil di trimester awal? Iya, jadi hal-hal yang tadi ditanyakan itu semua tergantung pada kondisi ibu dan kehamilannya. Yang kita harapkan dan kehamilan yang baik adalah kehamilan yang kuat. Artinya apa? Setiap kehamilan yang baik dan kuat itu, ibu beraktivitas seperti biasa itu tidak akan terganggu. Nggak masalah. Tidak masalah. Tetapi begitu ibu misalkan ada keluhan flek atau perdarahan apalagi, kemudian banyak keluhannya, kemudian ibu juga ada penyakit tertentu, itu maka kita harus berhati-hati, harus membatasi aktivitas yang mampu untuk mengganggu proses kehamilan. Misalnya, biasanya sebelum hamil seorang ibu biasa nge-gym, ya. Tentu mungkin nge-gym itu bisa aerobik, treadmill atau sepeda statis ya, yang bisa mengejar prestasi ya. Nah, begitu hamil itu semua nggak boleh dilakukan karena mungkin bisa membebani stres badan, dan kemudian dalam proses hamil itu hormonalnya berubah dan kondisi anatomisnya agak berubah karena menyesuaikan dengan kehamilannya dan pengaruh hormon, sehingga aktivitas yang berlebih, olahraga yang ekstrim itu sebaiknya dihindari. Misalnya kegiatan seperti itu, atau kegiatan apa lagi yang kira-kira. Tapi kalau olahraga tetap boleh yang ringan lah ya, betul. Disesuaikan dengan kondisi daripada ibu dan juga janinnya ya, Dok ya. Kalau misalnya janinnya sehat, nggak kenapa-kenapa, ya silakan aja beraktivitas seperti biasa, asal jangan terlalu berlebihan, gitu ya, Dok ya. Karena penting juga ya, Dok, menjaga kebugaran ya di masa kehamilan, ya kan. Nah, Dok, kalau misalnya nih kan ibu hamil kadang-kadang suka pertanyaannya gini nih, aduh saya naik tangga, turun tangga, boleh nggak nih, Dok? Atau sebaiknya saya naik lift aja nih, hindari aktivitas yang cukup berat gitu, Dok. Gimana, Dok? Iya. Jadi saya selalu menekankan pada ibu-ibu ya bahwa pada dasarnya itu tadi kehamilan yang baik itu dia akan kuat dengan aktivitas normal seorang wanita ya. Tetapi ketika banyak keluhan atau ada kondisi tertentu lah ya, Dok ya. Ada kondisi tertentu ya, di mana kalau naik tangga kemudian terlalu tinggi mungkin, atau justru stepnya aja agak tinggi daripada normal misalnya karena terlalu curam gitu ya. Kemudian ibu ngerasa ada keluhan, misalnya terutama nyeri di perut ya. Itu biasanya dihubungkan dengan capek atau terlalu kontraksi, terlalu beraktivitas yang melebihi dari yang dia mampu, itu biasanya kontraksi. Nah, pada kondisi seperti itu harus dikurangi. Tetapi ketika dia melakukan aktivitas, misalnya menaik turun tangga, tapi keluhannya tidak seberapa atau tidak ada keluhan, bisa dilanjutkan.
Tetapi sebaiknya tidak seperti pada waktu tidak hamil. Tidak hamil. Biasanya kayak seorang wanita yang aktif itu kan acak-icik gitu. Apa namanya? Gesit. Ini harus dikurangi kegesitannya. Jangan naik tangga cepat-cepat, kemudian itu jangan dia lupa kalau dia lagi hamil. Betul, itu harus dikurangi karena itu akan membahayakan kontraksi terutama itu. Apalagi pertama kita belum tahu, belum ada pengalaman ya. Tiba-tiba ternyata sensitif, bisa terjadi habis kontraksi bisa terjadi flek atau apa, itu akan mengkhawatirkan. Jadi teman sehat nih ya yang lagi mengandung perlu memperhatikan dirinya sendiri ya. Dan perlu tetap menjaga kesehatannya di trimester awal ini. Nah, Dok, sekarang saya mau tanya mengenai pasien-pasien atau ibu hamil di trimester awal ini kan sering sekali mengalami gangguan pola tidur ya. Ritme tidur pasti akan terganggu lah. Nah ini kenapa nih Dok kok sampai bisa pola tidur mereka terganggu, dan sebaiknya gimana cara mengatasi supaya ya mereka juga biar dapat bugarnya, segernya, jadi cukup tidur. Ada nggak Dok tips buat mereka yang terganggu dari sisi pola tidur? Intinya seorang ibu hamil itu sebaiknya memenuhi kebutuhan istirahat dalam satu hari itu minimal 7-9 jam per hari istirahat. Karena itu diperlukan untuk proses resting badannya, kemudian membantu proses pertumbuhan janinnya, ya. Nah, untuk supaya itu terpenuhi, maka kegiatan si ibu harus seimbang, terutama aktivitas fisiknya, ya. Tidak boleh hanya berbaring saja atau banyak duduk, kurang gerak, ya. Harus seimbang antara gerak dan istirahatnya. Ketika dia bisa beraktivitas dengan baik, sebaiknya paling tidak dia bergerak atau olahraga. Olahraga yang dianjurkan mungkin ya jalan yang dengan periode 1 atau 2 jam pagi hari ya, atau sore hari terutama. Karena kalau siang kan pasti panas ya, atau dehidrasi ya. Kemudian juga kalau ada kesempatan untuk olahraga lain yang misalnya berenang, itu bisa juga. Boleh juga ya. Boleh juga berenang ya. Kemudian kalau dia hobi misalnya yoga ya, dianjurkan juga, itu yoga bagus untuk ibu hamil. Iya, terutama untuk membuat lentur otot-otot tubuhnya. Juga persiapan untuk pada waktu nanti bersalin, ya. Dan kemudian dengan ada juga aktivitas olahraga pilates itu bagus untuk ibu hamil. Itu olahraga itu yang dengan seimbang terbatas itu juga membantu untuk mengurangi stres, sekaligus membuat tidurnya bisa lebih nyenyak mestinya. Kalau dilakukan dengan baik, kemudian dilakukan dengan peregangan sebelum olahraga, pemanasan sebelum olahraga, kemudian peregangan sesudah olahraga, ya. Atau terbalik ya, peregangan juga ya. Peregangan dulu ya. Peregangan dulu biasanya. Peregangan dulu, kemudian pendinginan setelah olahraga itu akan sangat penting. Berarti intinya harus seimbang nih ya Dok, ya, antara aktivitas dan istirahat. Supaya bisa tidur dengan nyaman. Tidur dengan nyaman juga. Nah Dok, pertanyaan berikutnya nih Dok, ini sering sekali ya terjadi pada ibu-ibu yang hamil di trimester awal, yaitu keluhan mual. Ya, mual. Bahkan sampai ada yang mualnya parah sampai muntah ya Dok ya. Nah ini biasanya apa yang bisa disarankan nih buat mereka nih Dok, supaya bisa mengurangi rasa mual dan sehingga mereka bisa lebih nyaman menjalani proses kehamilan di trimester awal? Mual dan muntah itu kadang-kadang tidak bisa dihindari. Tidak bisa. Karena memang pengaruh dari hormon beta-HCG disebutnya. Beta-HCG ini diperlukan untuk proses perkembangan janin pada waktu trimester awal. Sehingga pasti muncul mual itu di trimester awal, ya. Dan untuk mengurangi mual itu, biasanya mual itu akan bertambah di-trigger oleh makan yang terlalu banyak, makan yang merangsang lambung, sehingga misalnya terlalu pedas, terlalu asam, merangsang asam lambung, itu juga merangsang mual, untuk mual ya. Seperti itu, makanan
yang dijaga untuk mencegah rasa mual itu penting untuk dihindari. Atau cara makan. Makan dengan porsi yang sangat langsung banyak ya, karena pengaruh dari pengetahuan bahwa saya membutuhkan makanan yang cukup banyak untuk perkembangan janinnya. Kemudian makannya dalam porsi besar itu kurang bagus. Nggak tepat itu ya. Nggak tepat. Justru harus dibagi-bagi jadi 5 porsi. 3 kali makan utama dan 2 porsi makanan tambahan yang menyelingi makanan utama itu akan mengurangi juga rasa mual itu. Jadi makan sedikit-sedikit tapi sering itu dibandingin makan jumlah besar, itu akan merangsang mual. Jadi itu tadi dibagi porsi kecil-kecil itu akan mengurangi mual dan mencegah muntah. Itu beberapa tips tadi ya dok yang bisa dilakukan. Minuman yang membantu untuk mengurangi itu biasanya sari jahe atau minuman jahe yang mengandung jahe. Kayak golongan rempah-rempah gitu ya dok ya? Iya betul, tapi tidak terlalu semua rempah tapi ya. Jangan terlalu kental. Kental ya. Kalau jahe itu tidak terlalu pedas ya. Itu bisa mengurangi mual. Rasa mual ya. Dan itu gampang juga bisa dikerjain sendiri ya. Betul. Oke, jadi beberapa tips nih ya teman sehat semua ya. Bisa tadi dari faktor pilihan makanan ya, jangan mengkonsumsi makanan yang pedas, asam yang bisa merangsang untuk mual ya dok ya. Terus porsi makan sedikit-sedikit tapi sering ya. Jadi bisa membantu menekan rasa mual ya. Dan juga tadi ada satu tips lagi tuh dari dokter Bayu, boleh konsumsi air jahe ya, tapi jangan terlalu pekat gitu ya dok ya. Terlalu pekat. Nah dok, pada ibu hamil juga kan sering sekali nih ya pastinya mengalami cemas, stres gitu ya. Mungkin ini apakah wajar atau enggak sih sebenarnya dok? Wajar lah ya, ada fase-fase stres di awal kehamilan ya. Apalagi kalau baby pertama ya dok ya. Betul. Nah biasanya yang dilakukan salah satunya ibu-ibu nih pengennya relaksasi, mungkin mandi air anget. Itu mitos apa enggak sih dok sebenarnya? Atau nggak apa-apa itu sebenarnya dilakukan? Jadi gini, saya nggak tahu itu mandi air hangat itu mitos tidak boleh atau bagaimana. Cuma memang mandi air hangat kan nikmat ya. Iya benar dok. Pada kondisi tidak hamil, itu kadang-kadang kita suka sauna, berendam suhunya 40 derajat, berapa? 40 derajat atau 37 derajat atau berapa itu? Sekitar segitu sih dok. Cukup panas ya. Panas benar. Kemudian berlama-lama berendam gitu ya. Nah ini pada kondisi hamil sebaiknya itu tidak terlalu berlebihan, harus sangat dikurangi. Boleh mandi air hangat karena memang zaman now kan kalau nggak mandi air hangat nggak nyaman ya. Bayangin kalau kita masuk ke rumah ke hotel atau ke rumah sendiri terus tidur pakai AC dalam kondisi dingin, kemudian harus mandi air dingin. Betapa merindingnya. Gemeteran dong. Iya. Sebaiknya memang air hangat mandinya. Tetapi hangatnya itu tidak boleh terlalu panas, juga tidak boleh terlalu lama. Karena proses hamil itu karena pengaruh hormonal itu pembuluh darahnya itu sudah melebar. Bayangin coba ya. Kalau tadinya singset gitu ya. Langsing singset apa? Singset tuh pokoknya singset langsing ya. Begitu hamil proporsional begitu hamil itu udah cenderung melebar. Nah ini semua juga pembuluh darahnya juga melebar. Ketika kita mandi air panas yang terlalu lama, terlalu panas, itu kan tambah lebar. Itu akan menimbulkan tensinya menurun. Itu akan bisa mengganggu aliran darah ke bayinya, sehingga sangat berbahaya kalau itu tidak dibatasi. Berarti ini
ini ada fakta, ada mitos Iya, betul. tengah-tengah ya, Dok, Iya, ya. tengah-tengah. Jadi intinya boleh mandi Boleh, air panas, tapi boleh. jangan terlalu panas, gitu ya Dok ya, benar ya? Betul. Karena ternyata akan bisa memperlebar pembuluh darah yang nanti akan mengganggu proses kehamilan tersebut, Betul, gitu ya Dok ya? betul. Oke, nah nih Dok, pertanyaan berikutnya yang nggak kalah seru ya Dok. Iya. Sering banget ditanyain sama ibu-ibu hamil di awal trimester kehamilan, yaitu mengenai hubungan suami istri nih, Oh, Dok, iya. hubungan seksual selama kehamilan. Sebenarnya ini masih boleh nggak sih dilakukan, atau harus puasa, atau Iya. ada kondisi-kondisi tertentu, bagaimana nih Dok? Iya. Silakan dijelaskan. Ya, balik lagi ke inti kunci pertama ya, bahwa kehamilan yang bagus itu tidak akan bermasalah ketika melakukan aktivitas normal seperti biasa. Hamil yang baik, kalaupun itu berhubungan badan, walaupun dibolak-balik pun nggak apa-apa. Jadi intinya memang kalau tidak ada keluhan, Oke. dalam kondisi sehat, ibu suami istri boleh berhubungan. Tetap masih boleh. Iya, berhubungan intim. Berhubungan ya. intim ya. Kemudian asal ketika ada keluhan, begitu berhubungan intim, pengalaman, kemudian ada keluhan, harus segera dikurangi. Misalnya setelah berhubungan badan, ternyata ada flek. Ada flag. Itu harus dikurangi. Karena apapun, kan itu harus dialami dulu, baru tahu ya. Baru tahu, benar. Nah, perlu diketahui bahwa cairan sperma suami itu mengandung bahan yang disebut prostaglandin. Prostaglandin itu pada kondisi tertentu itu kalau ketemu dengan rahim itu akan menimbulkan kontraksi. Ya. Terutama yang sensitif. Yaitu tadi pada kondisi normal sih enggak kuat kontraksinya, tapi kalau sensitif kontraksi kuat sekali sehingga menimbulkan resiko keguguran, bisa terjadi itu. Oleh karena itu sebaiknya hubungan badan pada saat ada keluhan itu dikurangi, atau kadang-kadang kita menganjurkan kalau sudah tidak tahan boleh berhubungan badan tapi dikeluarkan di luar, karena yang sangat membuat resiko itu ada cairan sperma yang mengandung prostaglandin itu yang kita hindarkan. Oke, jadi ini buat ibu hamil ya, perlu memperhatikan ini ya, kalau memang ada kondisi tertentu yang membahayakan janin seperti keluar flek, sebaiknya dibatasin ya Dok ya, atau kalau bisa bapaknya puasa dulu. Iya, betul. Oh iya. Jadi yang paling sensitif sebetulnya di trimester awal dan trimester akhir. Karena trimester awal kan masih dalam proses ya. Penanaman, pembentukan organ-organ, ya itu masih sensitif. Kemudian di trimester akhir yang kita hindari adanya rangsangan yang menimbulkan ketuban pecah ya, atau kontraksi awal, itu yang kita hindari. Oke. Wah, penting banget nih podcast kali ini, disimak nggak hanya buat ibu-ibu ya, tapi buat bapak-bapak juga nih. Ingat tuh, ada 2 trimester yang harus diperhatikan ya Dok ya, awal dan akhir. Oke, Dok. Pertanyaan berikutnya nih Dok. Buat ibu-ibu hamil ya, biasanya kan mereka pengen juga nih jalan-jalan ya, untuk perjalanan yang jarak jauh nih, kita mau bicara perjalanan jarak jauh. Siapa tahu mereka mau keluar kota ya, atau pergi ketemu keluarganya. Sebenarnya aman nggak sih Dok melakukan perjalanan jauh bagi ibu-ibu yang sedang hamil di awal trimester awal? Iya. Jadi untuk syarat untuk bisa melakukan perjalanan jauh ya, itu ibunya harus sehat, kondisi kehamilannya harus baik dan sehat ya, dan juga dibatasi dari trimester awal itu tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan. Kemudian 3 trimester akhir. Karena itu tadi proses yang pertama masih sensitif, yang ke trimester akhir kita menghindari adanya proses pecah ketuban tadi ya Dok. Pecah ketuban atau karena misalnya naik pesawat ya, dengan hamil sudah besar di atas 8 bulan naik pesawat,
tiba-tiba ada kontraksi di atas, siapa yang bisa menolong? Banyak ya dok tapi kejadiannya ya dok? Ya itu justru karena itu menghindari itu pasti. Oke. Nah, jadi yang disarankan kalau mau melakukan perjalanan itu sesudah trimester awal, artinya trimester 2 dan sebelum trimester akhir. Oke. Jadi bisa diatur nih ya buat ibu-ibu diatur. semua ya. Trimester awal lebih baik mencegah lah ya dok ya, Betul. ya daripada nanti kenapa-kenapa ya. Apalagi kalau periode penerbangannya lama, panjang, keluar negeri gitu ya. Benar. Jadi ditahan-tahan dulu ya Tahan dok. dulu. Kalau mau jalan-jalan ke mall aja, nggak usah Ke mall terlalu aja. jauh sampai keluar kota gitu ya dok ya. Iya. Nah dok, sekarang pertanyaan saya nih dok. Apakah ada tanda-tanda nih dok bahaya atau keadaan darurat nih yang harus diwaspadai atau lebih aware nih ibu-ibu hamil nih di trimester awal? Apa yang mereka harus ketahui mengenai tanda-tanda bahaya atau keadaan darurat? Trimester awal itu biasanya yang kita perlu waspadai itu kalau ibu ada cairan yang berlebihan dari vagina ya, keluar dari kemaluan ya. Itu waspadai itu suatu keputihan. Kadang-kadang keluar cairan pada ibu hamil itu normal, kecuali kalau cairannya berbau atau menimbulkan gatal. Itu biasanya ada infeksi. Kalau cairannya tidak bau, tidak gatal, itu biasanya pengaruh perubahan hormonal pada ibu hamil. Tapi ketika ada keluhan, maka sebaiknya dikonsultasikan. Nanti akan kita lakukan pemeriksaan, apakah itu memang dari pemeriksaan ada tanda-tanda infeksi, maka akan kita obati. Karena ketika ada proses infeksi, si ibu akan dalam resiko untuk terjadinya kontraksi pada proses perjalanan kehamilannya. Ya, kontraksi bisa memicu terjadinya prematuritas, persalinan yang lebih dini. Kemudian juga infeksi bisa berisiko ada terjadinya ketuban pecah sebelum waktunya. Ya. Nah, hal-hal ini yang mesti diperhatikan pada awal trimester. Kemudian juga kalau terjadi flag, kalau flag maka itu menunjukkan ada suatu hal yang perlu dicek, terutama kita akan melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan dengan USG, terutama USG. Apalagi kalau sudah trimester 2, trimester 3, itu kalau ada perdarahan dari flag sampai perdarahan, itu harus kita perhatikan apakah itu suatu plasenta yang menghalangi jalan lahir, itu sangat berbahaya, harus kita antisipasi. Itu ya dok. Jadi tanda-tanda bahaya atau darurat yang perlu diperhatikan tadi ada 2 cairan ya dok ya. Satu kalau cairan putih yang kita duga misalnya infeksi gitu ya dok ya. Cairan kedua kalau flag ya. Ini berarti kan kayak bercak-bercak darah ya. Nah nih buat teman sehat semua perlu diperhatikan ya, kalau misalnya ada tanda-tanda seperti ini jangan ragu ya dok untuk langsung datang ke rumah sakit ya. Biar dapat penanganan yang cepat dan oleh ahlinya ya, oleh profesional. Nah dok, sebagai penghujung kita nih daripada podcast hari ini, mungkin pertanyaan terakhir saya juga nih dok, apakah ada tips nih dari dokter, mau tips, mau saran, apa saja boleh dokter untuk teman sehat semua ya yang mendengarkan acara podcast kali ini agar mereka bisa menjalankan proses kehamilan di trimester awal ini dengan nyaman dan aman. Silakan dokter, boleh disampaikan. Iya, jadi terutama tadi ya yang sudah saya sampaikan bahwa gizi, konsumsi gizi yang seimbang dari awal sebelum hamil sampai kehamilan awal sampai kehamilan akhir itu mesti diperhatikan ya. Kemudian ibu harus menjaga kebersihannya, terutama kebersihan dari kewanitaan maupun payudara. Kebersihan kewanitaan harus dijaga, dipersiapkan untuk proses persalinan, karena perlu diketahui bahwa janin itu akan keluar kalau persalinan normal itu melalui jalan lahir, sehingga jalan lahir harus dijamin kebersihannya. Kemudian setelah bayi lahir, ibu akan menyusui, sehingga patut dijaga kebersihan dari payudara, terutama puting susunya. Ya, selama hamil itu mesti dijaga kebersihannya, jaga kesehatannya. Kemudian ketiga, melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur.
ya, terutama minimal sesuai yang disarankan WHO itu 4 kali dalam satu masa kehamilan. Kalau anak pertama biasanya rutin 9 bulan, tiap bulan rutin rajin. Memang dianjurkan setiap bulan periksa. Tetapi ketika anak kedua, ketiga biasanya wah udah biasa, nggak usah. Tapi minimal 4 kali. Dalam proses kehamilan 9 bulan itu 4 kali melakukan pemeriksaan. Kalau bisa melakukan pemeriksaan USG juga 4 kali. Kemudian hal yang kalau ada keluhan sebaiknya segera dikonsultasikan karena keluhan kadang-kadang ringan, hanya mules atau sakit perut yang tiba-tiba hilang atau ringan ya. Biasanya ibu mengabaikan karena menganggap itu suatu hal yang sepele. Itu tidak boleh, harus segera dikonsultasikan. Kenapa? Karena sekedar sakit perut itu bisa berlanjut. Misalnya menimbulkan ketuban pecah atau justru berlanjut menjadi proses persalinan prematur. Ya itu yang harus kita hindarkan. Kalau ada kontraksi sebelum kontraksi yang terjadi sebelum 36 minggu itu sebaiknya kita hindari. Kalau ada kontraksi 8 bulan kita harus hilangkan mulesnya itu. Kalau perlu dirawat kita geser sampai usia 36 minggu ke atas atau minimal berat bayi 2.500 gram. Itu baru viable untuk bisa dilahirkan dan bisa hidup sehat di luar rahim. 2,5 kilo ya. Oke. Saya kira itu ya, tips-tips yang bisa saya berikan. Ini komplit ya teman sehat semua ya. Dokter Bayu tadi udah memberikan tips, saran ya seputar menjaga kehamilan di trimester awal. Baiklah Dokter Bayu, terima kasih buat diskusi kita pada hari ini. Saya yakin bincang-bincang kita kali ini tuh akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan akan menambah wawasan serta pemahaman yang lebih baik lagi nih buat teman sehat semua. Iya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pemahaman yang baik buat ibu-ibu hamil supaya mampu menjaga kehamilan secara baik dan sehat. Iya, baik. Terima kasih Dokter Bayu dan buat teman sehat semua, saya juga mengucapkan terima kasih nih buat teman sehat yang sudah menyimak episode kali ini. Ya, semoga informasi yang kami berikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik, lebih dalam lagi bagaimana cara menjaga kehamilan hingga nanti mencapai persalinan yang baik. Ingatlah untuk selalu berkonsultasi dengan profesional kesehatan yang tepat ya. Nanti jika teman sehat semua masih ada pertanyaan, masih ingin konsultasi ya, masih banyak sekali rasa penasarannya, boleh langsung nih datang ke Rumah Sakit Sinkarolun Sumarekon Serpong untuk berkonsultasi lebih banyak lagi dengan Dokter Bayu. Nah buat teman sehat semua yang ingin memperoleh informasi-informasi kesehatan lainnya, barangkali juga mau melihat jadwal praktek ya, bisa langsung mengunjungi website kami di www.karolusumarekon.com ya. Jangan lupa dipantengin terus nih website kami karena akan banyak sekali informasi atau edukasi seputar kesehatan. Baiklah, saya Dr. Rita, saya pamit undur diri. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya juga mewakili Dr. Bayu ya. Kita pamit undur diri ya Dok ya. Iya. Terima kasih buat teman sehat semua. Sampai ketemu di acara podcast-podcast lainnya. Salam sehat. Nah, penasaran kan? Nantikan di part selanjutnya.